Berjumpa lagi kita pada mata kuliah Teknologi Perkantoran dengan saya Radityo sebagai dosen pengampu. Pada sesi sebelumnya kita sudah sama-sama belajar bagaimana sih kita mengoperasikan mesin fotokopi dengan menggunakan fitur two-sided dan juga fitur memperbesar dan memperkecil hasil fotokopi. Pada sesi kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai mengoperasikan fotokopi dengan menggunakan fitur pages per site atau yang kita kenal dengan hasilnya handout, dan juga bagaimana sih kita melakukan scan dengan mesin fotokopi hingga hasilnya kita simpan ke dalam komputer ataupun laptop kita. Mari kita sama-sama perhatikan langkah-langkahnya berikut ini. Mari kita sama-sama perhatikan langkah-langkah dalam melakukan fotokopi handout dengan memanfaatkan fitur pages per site. Tampak pada layar Anda, ini ada tombol pages per site. Ini kita tekan. Kemudian di dalam layar monitor kontrol itu ada jumlah halaman yang akan kita fotokopi ke dalam satu halaman. Pada mesin fotokopi ini hanya mampu melakukan satu kali fotokopi dengan memuat satu lembar, dengan di halaman pertama itu maksimal adalah 4 pages. Ya. Ini kita tekan sampai dia layar statusnya di sini berubah jadi 4. Kita melakukan setting pada panel kontrol. Kita akan memasukkan file master yang akan kita fotokopi untuk kita jadikan handout menggunakan fitur pages per site. Di tangan saya sudah ada 2 dokumen yang dimana bolak-balik, ya, 2 sisi. Jadi kalau kita akan jadikan handout, akan di hasilnya nanti ada di tampak satu lembar itu ada 4 pages. Mari kita sama-sama saksikan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita masukkan lembar pertama yang akan kita jadikan handout. Ingat pada saat kita meletakkan pada glass sheet harus sesuai dengan tanda panah, ya, rapat. Kemudian kita tutup. Selanjutnya kita tekan start. Kemudian ketika dari tampak layar kontrol sudah meminta untuk scan selanjutnya, kita balikkan, kemudian kita tutup lagi. Nah, setelah lembar pertama berhasil kita scan, kita masukkan lembar kedua. Jangan lupa untuk selalu meletakkan tampak halaman depan dulu, baru halaman belakangnya. Kemudian kita pencet start lagi. Nah, setelah muncul lagi perintah untuk membalikkan, kita balikkan. Tampak halaman belakang dari lembar kedua. Kemudian kita tekan start. Ini adalah hasil dari kita melakukan fotokopi dengan memanfaatkan fitur pages per site.
tadi kita sudah melakukan fotokopi terhadap 2 dokumen yang dimana pada masing-masing dokumennya itu terdapat informasi di kedua halamannya. Jadi tampak pada hasil ya, ini kita bisa membuat handout dari 2 dokumen tadi ya. Jadi ini bisa hanya maksimal 4 handout saja. Setelah ini, mari kita sama-sama saksikan bagaimana sih kita cara melakukan scan dengan menggunakan mesin fotokopi. Selanjutnya, kita akan melakukan scan dengan menggunakan mesin fotokopi dan memanfaatkan aplikasi yang ada pada komputer Anda. Secara default, Windows itu sudah dilengkapi dengan fitur yang dimana kita dapat melakukan scan. Anda bisa buka search ya, kemudian ketik keywordnya fax ya, nanti akan muncul aplikasi Windows Fax and Scan. Ini Anda buka ya, kemudian di sini kita klik new scan ya. Pastikan sebelumnya bahwa mesin fotokopi Anda sudah terhubung dengan komputer Anda ataupun laptop Anda, dan juga pastikan apabila tidak langsung terhubung dengan secara USB, apakah sudah terhubung secara jaringan apa belum ya. Baru kemudian kita lakukan prosedur selanjutnya. Ini kita pilih flatbed ya, atau kita bisa juga menggunakan feeder ya. Kalau menggunakan feeder ini kita bisa scan satu sisi aja ataupun scan 2 sisi atau bolak-balik ya. Tapi pada saat ini kita gunakan flatbed atau glass lid. Kemudian untuk colornya ya, colornya kita bisa pilih color ataupun black and white. Kemudian kita bisa pilih jenis file ya, bisa format BMP ataupun dengan TIFF ya. Tapi kita biasanya selalu simpan ke dalam format JPG. Setelah kita setting pada komputer ya melalui aplikasi Windows Fax and Scan, selanjutnya kita letakkan dokumen yang akan kita scan pada glass lid atau flatbed. Jangan lupa untuk posisinya sama ya, harus mentok sesuai tanda panah. Kemudian kita tutup. Setelah tadi kita letakkan dokumen yang akan kita scan pada mesin fotokopi, selanjutnya kita lakukan prosedur selanjutnya. Kita bisa pilih menu preview untuk kita melihat menu awalan atau tampilan awalan dari dokumen yang sudah kita letakkan pada mesin fotokopi, apakah posisinya sudah benar atau belum ya. Ini kita tinggal pencet saja preview. Nanti pada jendela dari menu ini, nah kita sudah bisa lihat ya bahwa posisinya sudah benar, tegak lurus dan rapi, tidak terpotong. Baru selanjutnya kita tekan scan. Biarkan prosesnya bekerja. Nah, baru keluar hasilnya. Bisa kita lihat ini hasilnya sudah bagus dan dia filenya sudah tersimpan ya. Nah, kita bisa lihat ya, filenya itu di letak dimana kita menyimpan hasil dari scan ini ya. Kalau di komputer ini ya, kita bisa lihat di menu dokumen dan folder scan dokumen ya. Ini sudah ada
di sini hasilnya. Ini adalah cara kita menycan menggunakan mesin fotokopi ya, dengan memanfaatkan aplikasi Windows Fax and Scan. Setelah kita menggunakan aplikasi Windows Fax and Scan untuk melakukan scan dengan menggunakan mesin fotokopi, aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan itu bisa seperti Adobe Acrobat ataupun Foxit ataupun aplikasi Nitro yang versi Pro. Di sini kita akan coba melakukan menggunakan aplikasi yang lainnya seperti Nitro Pro. Ini kita buka dulu aplikasinya, kemudian kita back dulu saja ya. Nah, nanti pada tampilan beranda ya atau home, nah ini kita bisa lihat ya, ada menu create PDF ya, kemudian kita bisa klik from scanner, kemudian kita pilih yang good quality ya. Kalau kalian mau pilih yang high quality juga bisa. Nah, ini biasanya pengaruhnya kalau dengan misalnya kita punya dokumen yang berwarna akan lebih efektif dengan yang high quality. Tapi kita hanya punya yang putih, good quality saja sudah cukup. Kita klik good quality. Nah, ini menunya hampir sama dengan aplikasi Windows Fax and Scan ya. Di sini juga kita bisa pilih mau dari glass ataupun dari feeder ya. Ini kita pilih saja dari glass ya. Kemudian untuk tipe yang akan direkam ya, ini kita bisa berwarna ataupun hitam putih. Kemudian juga ini kita bisa pilih ya ukuran kertasnya ya. Kemudian kita bisa preview dulu ya. Ini kita preview dulu dari dokumen yang tadi kita sudah letakkan, apakah posisinya sudah betul atau belum. Nah, kita lihat pada menu jendela ya, kita bisa perbesar ya, ataupun kita bisa perkecil ya. Apabila sudah oke, kita bisa langsung scan saja. Kita tunggu prosesnya. Kemudian kita close. Nah, di sini akan ada menu tambahan ya. Kita bisa melanjutkan ke lembar selanjutnya apabila di halaman selanjutnya ada kita mau scan lagi gitu ya. Jadi dengan menggunakan aplikasi Nitro Pro ini ataupun aplikasi Adobe Acrobat ya, kita bisa melakukan scan lebih dari satu kali gitu ya, satu lembar, untuk dijadikan ke dalam satu buah PDF, satu buah file PDF. Ini kita pencet finish aja dulu ya, kemudian nanti akan berproses. Oke, nah ini hasilnya ya. Jadi ini kita bisa simpan ke dalam bentuk file PDF. Ini kita pencet save as saja ya. Kita pilih komputer, kemudian kita browse, kemudian kita pilih dokumen dan kita bisa pilih namanya ya, menu. Ya, kemudian kita cek lagi dokumen. Nah, ini sudah keluar daftar menu tadi yang sudah kita simpan. Ya, demikianlah cara menggunakan mesin fotokopi untuk melakukan scan. Tibalah kita pada penghujung sesi mata kuliah kali ini.
Terima kasih sudah menyimak materi yang dipaparkan. Sampai berjumpa lagi di kemudian hari dengan materi-materi yang menarik yang akan membahas mengenai mesin-mesin perkantoran lainnya. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.